pegangan, pegangan. Terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat, Putri Patricia idap penyakit serius. Inilah kabar yang baru-baru ini menghentak publik, membuat banyak orang di luar sana bertanya-tanya apa yang sebenarnya menimpa sang artis hingga harus jalani pengobatan intensif di rumah sakit. Dan usut punya usut, Putri ternyata mengidap tumor di bagian perut. Dan yang amat mengejutkan, tumor itu berada nyaris persis dekat dengan dinding rahim. Pas waktu USG itu ketahuan nih ada benjolan. Nah, kalau di dunia medis, setiap namanya benjolan itu pasti dinamakan tumor. Oh, kalau saya nganggap ini bukan cobaan, tapi ini hadiah Natal. Hadiah Natal karena literally benar-benar sebelum Natal mudah-mudahan ya udah sehat gitu kan. Idap tumor rahim di penghujung tahun, tahu banyak kado Natal paling ngenes bagi Putri Patricia. Harusnya Natal dan Tahun Baru ini bisa dilewatkan dengan ceria dan penuh sukacita seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi apa boleh buat, Natal tahun ini harus diwarnai musibah yang tak diinginkan. Dan celakanya, meski tak merasakan sakit, tumor yang hidup di tubuh terus membengkak. Bahkan dalam 2 tahun, ukuran tumor di bagian perut Putri berubah menjadi 8 cm. Sontak inilah yang membuat sang artis harus ambil pilihan cepat dengan cara operasi. Tapi bagaimana dengan nasib rahim, masa depan Putri sebagai perempuan, akankah ikut berdampak? Di 2 Agustus itu saya ngecek kan, tiba-tiba udah 8 cm. Bayangin, cuman dari 2001 ke 2023 sudah 8 cm. Berarti kan pertumbuhannya cepat. Syukur alhamdulillah tes PA saya tumor itu dibilangnya kalau jinak. Perut bawah sebelah tengah agak sedikit ke kiri. Jadi bukan nempel banget rahim ya. Jadi kayak antara ini kan anggap ini rahim, ini kulit. Nah dia di antaranya itu. Jadi syukur nggak sampai yang harus rahimnya diangkat. Titik pentingnya adalah ketika kita mendeteksi lebih awal, tentunya hasilnya akan lebih baik untuk kesembuhan dan angka harapan hidup. Kebanyakan di Indonesia, screening kita belum berjalan dengan baik, sehingga pasien datang ke rumah sakit dalam stadium yang akhir yang lanjut, yang sudah sangat rumit. Pengobatannya rumit, angka kesembuhannya juga lebih rendah. Kalaupun misalnya sudah berkurang tumornya, tapi akan bisa tumbuh lagi dan segala macam, karena udah menyebar luas. Itulah kenapa critical point-nya adalah pengobatan dini, sedini mungkin. Dan melihat faktor risiko, sehingga kita bisa screening seperti pap smear ya. Jadi dilihat di mulut rahim ya, untuk melihat apakah ada perubahan sel sehingga kita bisa treatment lebih awal, itu lebih baik lagi. Kabar Putri Patricia idap sakit tumor rahim menghentak batin Virgin Aryani, ibunda tercinta. Dan yang amat menyakitkan, Virgin mendengar penjelasan tentang sakit Putri pada 29 Oktober, hari ulang tahunnya. Nestapa inilah yang menguntai jerit batin Virgin hingga membuat perempuan parubaya itu harus menerima kenyataan pahit bahwa Putri harus dioperasi. Jadi waktu tanggal 29 Oktober itu pas saya ulang tahun. Jadi dia nunggu itu selesai dulu, udah happy-happy dulu, sesudah itu baru dia ajak saya ke restoran makan gitu. Nah di situ dia kasih tahu saya rasanya ya ampun kayak disambar petir kan, saya kaget banget kok selama ini dia nggak bilang-bilang. Ya pasti si mama khawatir banget lah ya gitu kan, nggak tahu deh apa yang ada di pikirannya dia. Cuma saya sih paham dia pasti sangat khawatir, makanya saya ngomong ke keluarga, ke mama tuh terakhir banget. Jadi saya tas sebelumnya tuh sendiri gitu, karena ya nggak mau buat dia kelamaan khawatir. Jadi khawatirnya sekalian aja. Malah tadinya gue cuma mau kasih tahu, mah gue tanggal sekian mau operasi nih gitu. Cuman kan gue dimarahin ya nanti kan. Jadi ya udah. Sebelum itu oke fine, ketemu sama dokter yang terakhir, yuk kita ketemu dokter. Sudah itu mau nggak mau saya kan harus jalani kan. Terus berdua sama Putri kita ke dokternya, tinggal dikasih jadwal tanggal berapa untuk operasinya. Jadi saya mau nggak mau saya harus siap. Dari tubuh dan jiwanya, tak banyak kenormalan yang tersisa. Virgin Aryani melewati detik demi detik waktunya tanpa kehidupan sesungguhnya. Mungkin ia sudah terlanjur kecewa karena sama sekali tak mengetahui tentang sakit Putri. Dunia Virgin terasa kosong, walau segala upaya untuk bersikap tegar dan kuat di hadapan sang putri.
Tapi apa daya, saat hari operasi tiba, kata-kata yang keluar dari mulut Virgin mengandung air mata yang bersumber dari lubuk hati seorang ibu. Nah selama 10 hari itu, aduh saya tuh malam nggak bisa tidur, saya tuh nggak bisa makan, akhirnya berat badan saya turun, saya nggak tenang, gelisah. Cuman saya tidak tunjukkan ke Putri, saya tidak mau karena dia tuh kan very strong ya. Jadi jangan sampai karena dia melihat saya, dia menjadi down gitu. Itu pas hari hanya pada hari operasi itu saya kan ngantar dia ke kamar operasi. Nah biar bagaimana kita tahu anak kita mau dioperasi, rasanya kan kayaknya gimana, aduh saya yang nangis gitu. Malah saya yang dihibur sama dia. Saya yang dihibur, dibikin ketawa. Oh iya, ya saya santai, orang rumah yang gak santai. Tidak ada ruang paling akrab dengan Virgin Aryani saat itu kecuali ruang rawat putrinya. Berjam-jam bahkan berhari-hari Virgin melewati bersama Putri. Setiap keluh, rintihan, bahkan pengakuan tentang sakit Putri Patricia diresapi Virgin satu persatu. Untung saja kemurnian cinta seorang ibu inilah yang membuat Putri seperti terus kuat menahan sakit sekalipun anestesi. Persis kayak sesar, cuma bedanya kalau sesar ngambil anak, ini ngambil si daging. Ya saya nggak kuat sama anestesinya, itulah mual. 1 kali 24 jam setengah mati itu. Gitu. Prosesnya berapa lama? Sekitar 2 jam di kamar operasi, 2 jam, kemudian di ruang pemulihan 2 jam lagi. Jadi selama 4 jam itu saya tetap stay nunggu di kamar yang di kamar tunggu. Ada sebagian diri Virgin Aryani yang kembali ketika melihat senyuman tumbuh di wajah pucat Putri Patricia. Setidaknya masa-masa kritis telah terlewati. Operasi pengangkatan tumor berhasil dilakukan dan seketika gemuruh cemas dan ketakutan yang menguntai hati Virgin dan Putri berlalu. Dan yang amat membuat Virgin merasa lega, putrinya sudah bisa kembali beraktivitas. Hanya saja Putri masih butuh banyak istirahat lantaran masih alami mual dan pusing. Dia tidak masalah dengan nyeri bekas operasi atau apa, tidak, itu karena wajar ya. Kalau habis operasi kan di sayat pasti nyeri. Yang dia keluhkan hanya rasa mual itu. Karena dia sangat mual, akibatnya kepalanya pusing itu. Cuman ya dia tidur aja gitu, nggak makan udah berapa hari. Sementara dia operasi tanggal 20, tanggal 18 udah puasa. Kemudian tanggal 20 dia juga nggak bisa makan, tanggal 21 dia juga makan 1 suap karena dia mual. Jadi selama boleh bilang 3 hari itu ya nggak makan, cuma minum air putih aja. Yang pasti jalan sudah bisa kenceng. Tadinya kayak orang kalau kawinan Jawa tuh pakai kain seketat-ketatnya tuh ya. Tadinya begitu. Terus ya udah 80% lah bisa dibilang. Ini sekarang masih agak suka light headed kayak kelingan gitu. Terima tawaran kerja, saya terima tawaran kerja. Tolong hubungi saya. Nggak tahu, belum mikir sih. Cuman yang ya kalau misalnya ada orang mau kasih kerjaan ya tentu kita pasti harus pilih gitu kan. Maksudnya bukan menolak rezeki. Cuman kan kalau kita mengerjakan sesuatu setengah hati kan nggak baik. Ya kan, jadi semua itu kan berdasarkan dari feeling juga. Bukan untuk masalah uang betul penting. Tapi ya itu kita harus mengerjakan sesuatu sepenuh hati. Putri Patricia sudah bisa tertawa lepas usai melewati masa-masa sulit. Pun juga sang ibunda sudah bisa bernafas lega terlepas dari rasa khawatir dan takut. Perjuangan melewati masa-masa sulit akan menjadi modal penting untuk bisa bersyukur akan kehidupan yang diberikan sang pencipta. Lalu bagaimana dengan Mak Iyah, seorang nenek yang mengabdikan diri merawat masjid tanpa mengharapkan imbalan? Benarkah ketulusan hati Mak Iyah menggetarkan hati banyak orang hingga mengalirkan limpahan bantuan untuknya? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.